Baik, di kesempatan kali ini kita coba unboxing produk dari Bimax. Ini adalah sebuah mini PC dari Bimax. Untuk di Indonesia ada distributor resminya juga ya. Bisa dicek di marketplace online. Untuk yang saya punya ini tipenya ini dia. Tipenya B6 Plus dengan Intel Core i3 1000 NG4, RAM-nya 12, untuk storage-nya 512 GB ya. Oke. Dari depan tampilannya cukup unik ya, mini PC, tampilannya kayak robot gitu, jadi kayak mainan anak. Nah, ada dua kompartemen. Yang pertama, kita dapat adaptor ya. Adaptornya itu dayanya cukup kecil, jadi buat di rumah ataupun di kantor yang dayanya nggak terlalu besar dan pengen hemat listrik, ini hanya 36 watt aja maksimal ya. Itu daya maksimum yang dibutuhkan sama CPU-nya. Untuk ujungnya seperti ini, bulat, pin seperti itu. Kabelnya sekitar 1,5 meter nih untuk kabel dari Bimax adaptor ini. Yang kedua ada buku panduan, ini untuk Bimax-nya ya. Panduannya seperti itu, ada berbagai bahasa, ada juga cara untuk buka unitnya. Oke. Selanjutnya, nah ini kita punya bracket untuk ini kita pasangin di Bimax-nya, yang ini kita pasangin di monitor, di VESA mounting-nya ya. Ada yang ukuran 100, ada yang ukuran 75 mili. Jadi udah dapat bracketnya. Siapa tahu mau disimpan di bagian belakang monitor, contohnya di sini gitu ya. Nah, ini kan bagian belakang monitor ditempel di VESA mounting-nya. Jadi dari depan kelihatan seamless, nggak ada CPU-nya sama sekali. Itu kita langsung ke unitnya. Nah, untuk unitnya ini dia yang saya punya itu warnanya hijau, Bimax B6 Plus. Kayak gitu, dari depan ada pantulan cahaya ya. Ini bahannya semua plastik, mostly ya semua plastik, jadi nggak akan kesetrum gitu ya kalau kita pegang ini dalam kondisi nyala. Logo Bimax di depan cukup besar ya, tapi nggak sebesar yang lain karena saya lihat ada juga seri Bimax yang di sini ya, segede gini Bimax dengan logo topeng robotnya di bagian bawah tengah. Untuk ini ada teksturnya, kedengeran ya, seperti itu. Di bagian depan, nah di bagian depan ini ada tombol reset, ada headphone combo audio combo headphone sama mic. Nah ini yang Type C, saya kemarin udah sempet coba charging pakai yang Type C ini, ternyata bisa nyala dengan daya 67 watt. Charger bawaan Xiaomi ya, yang 67 watt ternyata bisa nyalain atau ngalirin power ke si mini PC ini. Jadi nggak harus dari belakang situ ya. Gitu. Ini juga udah support display output, juga udah support data transfer tentunya. Ini USB 3.1 yang 5 Gbps, tombol power. Di samping ada lubang aliran udara. Lalu di belakang ada dua buah HDMI. Udah saya coba dua-duanya sekaligus ya di monitor dan bisa connect bersamaan. Ada juga USB A dan LAN serta untuk power inputnya. Jadi power inputnya bisa dua. Contohnya kita pakai monitor yang ada USB-C-nya. Nah berarti kita hanya butuh satu kabel aja untuk nyalain ini dan nyalain monitornya. Hanya butuh satu kabel power aja. Begitu. Di bagian bawah ini ada yang tadi untuk masang bracketnya ke sini ya. Gitu. Dan ada 4 buah lubang mur. Kita coba bongkar apa aja yang bisa di-upgrade. Oke, ada buah 4 mur. Saya skip videonya ketika murnya udah dibuka. Oke, kalau udah semuanya dilepas, si baut-baut yang ada 4 ini bukan ya, ini untuk yang ke bracket. Kita tinggal tarik aja. Di sini ada bolongan kecil.
kita tinggal tarik ke bagian atas. Oke, tarik. Kalau ada alat pencongkel bisa pakai alat bantu supaya lebih mudah. Nah, kayak gitu. Nanti tinggal tarik aja. Baik. Ini dalamannya seperti ini. Yang mini PC itu sangat simpel ya. Jadi untuk fan-nya ada di bagian atas ini. Untuk fan-nya, dan ini untuk segel tokonya. Gitu. Karena memang kalau mau buka bagian bawah, ini juga dilepas bagian sini. Jadi kalau untuk buka bagian bawah yang SSD ini enggak bikin garansi hangus ya. Yang pertama di bagian sini ada apa nih? Wah, saya kurang paham ya. Mohon maaf. Yang pasti ini tipenya Ice Lake 1000 NG4. Untuk SSD-nya dapatnya dari Kaizen series, dan ini ada segelnya dari Juragan tablet ya. Untuk harganya sendiri di 3,7 jutaan. Tapi kalau teman-teman minat, ini saya mau jual ya. Saya tawarin di 2,5 juta aja. Mulus banget nih. Jarang dipakai juga. Pembelian di bulan September 2024. Jadi baru pakai 3 bulan aja ya. Gitu. Dan ini ada slot NVMe yang kedua nih. Tulisannya di sini Gen 3, NVMe-nya Gen 3 ya. Jadi ini juga Gen 3, ini juga Gen 3. Jadi bisa dual storage yang 2280. Kalau teman-teman punya SSD yang lebih pendek, dia harus pakai adapter lagi supaya muat di sini. Oke, gitu aja. Untuk RAM 12 GB LPDDR4X 3733 MHz. Sayangnya nggak bisa di-upgrade, RAM-nya di 12 GB aja. Tapi untuk harga 2,5 dapat RAM 12 GB udah mantul banget tentunya ya. Yang ini RAM-nya di sini nih. Kelihatan ya. Nah, kalau ada satu keping lagi mungkin jadi 16 GB nih. Tapi karena hanya ada 3 keping, jadinya hanya 12 GB. Yang dirasa itu cukup sih untuk komputasi harian. Gitu aja untuk Windows-nya, Windows 11 Pro 22H2 gitu ya. BMax B6 Plus. Kayaknya agak jarang yang bahas ini. Untuk tanya-tanya lebih lanjut bisa cek kolom komentar. Terima kasih.